Halo semua, gimana kabarnya? Semoga sehat ya. Video kali ini fokusnya untuk leher. Kenapa ya? Kalau pagi-pagi kita suka bangun terus lehernya pegal-pegal gitu. Nah, kebanyakan sih karena salah bantal. Jadi bantalnya kekerasan atau mungkin karena posisi tidurnya. Terus alasan berikutnya juga karena kita waktu tidur itu suka bangun atau gerak gini-gini sampai lehernya tuh, otot lehernya tuh tegang dan stres. Alasan berikutnya itu saat kita berolahraga terkadang tidak secara kita rasain ya, kita berolahraga dengan otot leher yang tegang terus. Jadi kebesokan paginya waktu kita bangun itu merasa tegang. Nah, untuk masalah bantal itu kembali ke posisi tidur. Jadi kita tuh biasanya kan posisi tidurnya terlentang gitu ya, ke belakang atau menyamping. Nah, sangat tidak disarankan ya tidur telungkup gini karena punggungnya jadi menekan gitu ya. Nah, kalau tiduran telentang itu disarankan bantalnya itu bagian sini, bagian leher itu ada support gitu ya, ada bantuan di sini. Jadi kalau misalnya sebenarnya ada yang jual tuh bantal yang bisa tiduran, ada posisi untuk kepala saat kita telentang, terus di sini agak gendut. Nah, itu ada juga dijual. Tapi kalau nggak ada, bisa dibuat sendiri. Jadi dimasukin aja kayak misalnya kain atau selimut yang tipis gitu di dalam sarung bantal. Jadi bantalnya itu nanti ujungnya di sini agak lebih tebal. Itu untuk yang suka tiduran telentang. Jadi jangan sampai kita tidur telentang tapi lehernya tuh jeglok gitu karena kepalanya ke belakang. Terus ininya jadi sakit pas bangun tidur. Nah, ada juga orang yang suka tiduran menyamping. Nah, tidur menyamping itu sebaiknya lurus. Jadi si tulang punggungnya posisinya lurus begini. Terus ada bantal di sini di antara kaki. Nah, untuk kepalanya sendiri sebaiknya bagian sini itu lebih tinggi daripada bagian kepala. Jadi lagi lehernya harus disupport, jangan sampai ininya lebih tinggi, kepalanya lebih tinggi, lehernya. Jadi misalnya saya tidur ke samping, kepalanya gini, gitu ya. Jadi kalau bisa justru kepala kita lebih rendah. Ini kita disupport sama ekstra kain atau misalnya memang ada juga bantal yang namanya memory foam itu. Jadi mengingat kepala kita sendiri. Misalnya kita tidur ke samping, nah bantal itu akan mengikuti kepala dan bentuk leher kita. Ada juga yang saya sering pakai itu bantal dari bulu angsa. Memang harus sering diganti, tapi itu akan lebih mudah dan memang lebih nyaman untuk menyesuaikan kepala. Karena saya nggak selalu tidur begini dan nggak selalu tidur begini. Kadang-kadang ya pindah juga kan kanan gini kan begini. Jadi si bantal bulu angsa itu cukup saya rekomendasikan. Nah, untuk saat ini saya akan memberikan sedikit stretching. Ada 8 gerakan stretching. Dan video kedua nanti setelah video ini saya akan memberikan gerakan untuk menguatkan daerah sini. Jadi khusus di sini dulu, di daerah leher ya. Untuk yang pertama kali pilates, kita ulang cara bernafas pilates ya. Lagi telapak tangannya ada di tulang rusuk, satu jempol di belakang. Jadi si jempol yang di belakang itu bisa merasakan udara yang keluar dari punggung sini, keluar masuk dari mulut. Oke, ambil nafas dari hidung, rusuknya terbuka, buang nafas dari mulut, rusuknya nutup, udaranya ke sini juga. Ambil nafas dari hidung, buang nafas dari mulut. Satu lagi. Buang nafas dari mulut. Oke, kita mulai dengan rotation atau memutar kepala sini ya. Jadi kita ke samping dulu, nengok dulu ke kiri, terus kita putar pelan-pelan ke bawah, nengok ke kiri, ke kanan, balik ke tengah. Kita lawan arah, mulainya dari kanan, turun ke bawah, ke kiri, balik ke tengah, lagi ke kiri, turun ke bawah, ke tengah, ke kanan, turun, ke tengah, satu lagi ya, ke kiri, turun, ke kanan, ambil nafas, buang nafas. Kita akan jatuhin kepalanya ke kiri. Nah, tangannya kiri ini ditaruh untuk
ekstra berat aja sih. Jadi nggak perlu mendorong kepalanya. Ini udah cukup tambahan beban untuk si kepala dan memberikan relaksasi ke leher yang sebelah sini, sebelah kanan saya. Oke, sekarang saya ganti sisi, pelan-pelan lepas tangannya, bangun, baru jatuhin ke arah satunya. Itu pasti kerasa kalau sisi kanan atau sisi kiri yang sakit yang mana. Nah, misalnya kerasa yang kiri kayak saya lakukan sekarang, ditambah aja waktunya lagi. Ini bukan untuk menekan, cuma beban tambahan supaya otot lehernya lebih rileks. Oke, dari sini tangannya turun, kita akan memutar bahu dari belakang ke atas ke depan. Jadi perlu dijepit si punggung belakang nih, waktu roll ke belakang, ke atas, ke depan. Nah, waktu ke belakang, bayangin di belakang tuh kayak mau menjepit mungkin bola pingpong gitu ya, ke belakang, angkat ke depan. Exercise ini juga bagus untuk yang mau menciptakan efek leher panjang atau efek leher jenjang ya. Terus ada collarbone di sini. Angkat, turun ke bawah. 2 lagi. Angkat, buang nafas, turun ke bawah. 1 lagi. Buka, angkat. Sekarang kita balik arah yang berlawanan ke depan. Angkat, punggungnya dijepit sambil turun ke depan. Angkat, ke belakang sambil menjepit si bola pingpong. Ke depan, angkat, lagi, ke depan, angkat, lagi, 2, angkat, buka, terakhir, ke depan, angkat, 2, cukup. Oke, dari sini tangannya akan ditaruh di sikut, kakinya dibuka selebar pinggul. Kita akan turun ke bawah atau namanya di Pilates standing roll down. Jadi bayangin kepalanya berat karena kita akan jatuh kepalanya mengikuti gravitasi. So, mulainya dari dagunya turun, terus pelan-pelan dari tulang leher, tulang punggung atas. Jadi sama sekali tidak ada otot leher yang dipakai karena kepalanya jatuh mengikuti gravitasi. Oke, dari sini relax. Jadi sampai terasa ya sensasi di punggung karena tangannya di sini. Jadi boleh kayak jatuhin aja badannya ke bawah. Jangan sampai paha belakangnya juga tegang. Jadi lututnya harus sedikit ditekuk. Jangan lurus ngunci, sedikit ditekuk. Jadi benar-benar relax. Boleh sambil sesekali kepalanya digoyangin, lehernya, bahunya, supaya semuanya jatuh ke bawah. Oke, saya ambil nafas di sini, buang nafas pelan-pelan sambil menutup tulang belakang. Jadi mulai dari punggung yang tengah, punggung yang atas, tegak, lihat ke bawah, depan. 1 lagi, mulai dari dagunya turun, pelan-pelan mengikuti gravitasi kepalanya ke bawah, bahunya relax, lututnya tekuk sedikit, lagi goyangin kepalanya, bahunya sekarang yang udah nyaman di sini dan terasa nih semua sensasi di belakang stretch. Tangannya boleh turun sambil nafas, buang nafas. Otot lehernya jangan sampai dipakai, jatuhin aja kepalanya ke bawah. Ambil nafas dan selalu matanya dibuka. Terakhir, buang nafas. 1 kali lagi ambil nafas. Pas buang nafas, kita bangun pelan-pelan. Oke, dari sini kita akan berdiri memanjang. Jadi pastiin nanti lututnya ada matras atau karpet yang cukup empuk ya, karena ada beberapa gerakan yang menggunakan lutut di bawah. Kita mulai dari low down, kayak yang terakhir kita kerjain. Cuma kita akan ke
all four. Dari sini turun, lututnya ditekuk sedikit, relax, tangannya jalan ke depan sekitar 6 langkah, gantian kanan kiri sampai 6. Turun ke sini. Oke, kita mulai dari sini ya. Buang nafas, angkat lututnya untuk mengaktifasi si core muscle. Turun, buang. Karena bukan ini inti gerakannya, jadi kita harus memastikan waktu kita istirahat nanti ambil nafas itu akan terbang di sini, posturnya harus tetap tegak. Yuk, kita akan tahan di sini. Pas buang nafas lagi, kepalanya berat, kakinya lurus, pinggulnya naik ke atas. Ini kepalanya jatuh, bukan nahan di sini, kepalanya jatuh. Ambil nafas, tahan, lututnya terbang lagi. Dengan punggung yang tegak, jangan lemes gini ya, tegak. Buang nafas. Ambil nafas. Buang nafas, perutnya masuk, kepala yang berat, digantung. Ambil nafas, 3 lagi. Digerak-gerakin dikit. 2. Punggungnya dipanjangin sambil kepalanya dijatuhkan ke lantai. 1 lagi, ambil nafas. Buang. Ke bawah. Lalu kita istirahat. Dari posisi ini kita akan head and cow. Jadi pas buang nafas, dagunya turun, terus punggungnya melingkar kayak membuat setengah lingkaran. Ambil nafas dulu. Pas buang nafas, dagunya turun. Ambil nafas di sini. Buang nafas, kita lakukan arah sebaliknya. Lihat ke depan, perutnya ke bawah, tulang ekornya naik. Buang nafas. Buang nafas. Ke depan. Ambil nafas lagi. Buang nafas, dagunya turun, punggungnya melingkar, tulang ekornya diumpetin. Tahan, ambil nafas dulu. Buang nafas. Ambil nafas. Satu lagi. Buang. Oke, istirahat dulu sebentar. Ke belakang. 5, 4, 3, 2, 1. Kembali ke bawah. Oke, kita akan tiduran. Oke, dari posisi ini tangannya yang satu naik, saya mulai dari tangan kanan. Jadi bayangin ada yang tarik nih tangan kita ke atas sampai tulang belakang kita atau tulang belikan kita terasa kebuka. Buang nafas. Ambil nafas kembali. Buang. Kembali. Buang. Enam kali setiap sisi. 2. Angkat jarinya ke atas. Terakhir. Buang. Oke, kita ganti sisi. Kirinya naik. Buang nafas.
dua tangan, buang nafas. Jadi yang satu, yang kanan saya akan mulai dari yang kanan. Karena yang tangan saya tarik ke atas, saya akan putar sedikit dadanya ke kiri. Gantian. Dua lagi, buang, panjangin belikat kanan, ambil, panjangin belikat kiri. Oke, sekarang tangannya dibuka saat buang nafas pelan-pelan sampai kerasa kalau punggung belakang itu ototnya ke tengah gitu ya. Jadi karena yang di belakang ke tengah, udah otomatis otot yang di depan stretch. Buka, ambil nafas, kembali. Kenapa buang nafas dibuka? Karena buang nafas itu kalau nggak ditahan dia akan jatuh kelempar begini, ya. Jadi kita akan menggunakan otot semuanya nih, si dada, sini, sama perut untuk menjaga keseimbangan. Ambil nafas. Karena kanan kiri kadang-kadang perintahnya nggak bisa sama-sama persis gitu. Jadi tetap harus pakai otot perut. Buka dadanya, jepit punggung di belakang. Kerasa di matras kayak memijat punggung sendiri. Buang. Satu lagi. Buang nafas. Kita tahan di sini. Sekarang sikutnya ditekuk. Bawa ke belakang. Diputar lehernya ke kanan, ke tengah, lalu ke kiri, ke tengah, tangannya kembali. Kalau bisa sampai bawah. Kalau ini terlalu membuat punggungnya memutar begini ya, stop di sini. Yuk kita ke belakang. Lagi kita mulai ke kiri, ke tengah, ke kanan, ke tengah, turun ke bawah. Bahunya harus rileks, jangan banyak dipakai, jarinya rileks. Oke, lagi naik, satu lagi ya, ke kanan, ke kiri, bawa ke belakang, rileks, baru ke depan. Dari sini tangan saya akan tetap begini, terus kakinya dilurusin. Nah, buang nafas, saya akan bawa sikutnya masuk, jadi mungkin matrasnya akan bergerak sedikit, menjepit si sikut ketemu sikut yang satunya di belakang punggung saya. Buang nafas, setinggi mungkin, jepit, ambil nafas, tiduran. Lehernya turun ke bawah, jangan nahan di sini, dagunya harus turun. Satu lagi, sampai punggungnya terasa sama leher bagian bawah. Tiduran. Oke, satu stretching lagi. Saya akan mulai tidurannya dengan membawa kakinya ke kiri, jadi tangannya ke samping. Saya bawa kaki yang ini ditumpuk ini ke kiri. Oke. Kalau bisa didorong sedikit tulang pinggulnya yang kanan supaya stres di bagian tulang belakangnya maksimal. Oke, ini pelan-pelan. Jaga kakinya supaya nggak bergerak jauh, nggak gerak gini-gini ya. Tahan. Kita mulai dengan lehernya ke kanan, lalu ke kiri. Itu satu. Ulang 6 kali. Ke kanan, ke kiri, ke kanan, tiga lagi,
bawa ke kanan, kakinya tetap ditumpuk, lututnya tetap bersamaan, bawa ke kanan. Kita benerin posisi pinggul, kita bawa menjauh ke arah sana, ke arah kanan, supaya maksimal stretching di daerah punggung. Kita mulai arah berlawanan lehernya. Kita mulai ke kiri dulu, ambil nafas, buang nafas ke kanan 6 kali, ambil nafas ke kiri, tiga lagi, 2, terakhir ambil, buang nafas, lihat ke atas, bawa ke tengah. Kakinya dilurusin lagi, bawa tangannya dari bawah ke atas sambil ambil nafas, buang nafas, dagunya turun. Kita akan bangun pelan. Oke, lakukan gerakan stretching ini kalau bisa setiap kali terasa nggak enaknya lehernya. Tapi kalau misalnya ada waktu tambahan, tolong ikutin video-video berikutnya. Ada level 1, ada level 2. Manfaatnya untuk menguatkan sekitar leher di sini dan otot kecil yang ada di sini. Ya, saya akan kasih 2 video. Jadi mengikuti level masing-masing. Untuk pemula ikutin selalu level yang 1. Untuk yang sudah sering pilates ikutin level 2 atau level 3. Makasih, sampai ketemu lagi.